Tugas 2.3.A.8 Koneksi antar materi Modul 2.3 dari saya, Novrianti, calon guru penggerak Angkatan 6. Di bawah bimbingan Fasilitator Haja Ucu Julaiha MPD, Pengajar Praktik Mulia Triska Putri SPD MPD. Koneksi antar materi pada modul 2.3 ini saya berpatokan dengan rubrik penilaian yang diberikan. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Artinya, saya akan menginformasikan seluruh materi pelajaran yang ada pada modul 2.3 dan dilanjutkan dengan emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya lanjutkan poin yang ketiga, yaitu apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar. Dan yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri saya secara pribadi. Nanti akan saya lanjutkan pada analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Selanjutnya, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Poin terakhir pada koneksi antar materi modul 2.3 ini yaitu membuat keterhubungan. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Yang kedua, penerapan di masa mendatang. Yang ketiga, konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Definisi coaching. Coaching merupakan proses kolaborasi yang fokus pada solusi. Coach bermaksud memfasilitasi dan memaksimalkan atau mendorong peningkatan profesional kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi seseorang coach. Diharapkan seorang pendidik dapat mendorong peserta didik untuk menerapkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kreatif dengan menggunakan metode coaching yang merupakan metode efektif dalam dunia pendidikan. Dalam coaching, ada proses menuntun yang dilakukan guru sebagai coach kepada murid sebagai coach untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensialnya untuk bisa hidup sesuai tuntutan alam dan zamannya. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diharapkan kita sebagai pendidik dapat 1. Menjadikan coaching sebagai salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. 2. Sebagai pendidik, hendaknya kita dapat memberi tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak dapat terpancar dari dirinya. Pendidikan itu adalah proses menuntun yang dilakukan guru untuk mengubah perilaku murid sehingga dapat hidup sesuai kodratnya
baik sebagai individu maupun sebagai bagian masyarakat. Coaching, mentoring, dan konseling. Tujuan dari coaching adalah menuntun coach untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Mentoring membagikan pengalamannya untuk membantu teman mengembangkan dirinya. Sedangkan konseling adalah membantu konseling memecahkan masalahnya. Dari segi hubungan, coaching merupakan kemitraan yang setara antara coach. Perbedaan tujuan dan hubungan antara coaching, mentoring, dan konseling. Dari tujuannya, coaching menuntun coach untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Mentoring membagikan pengalamannya untuk membantu teman mengembangkan dirinya, sedangkan konseling membantu konseling memecahkan masalahnya. Dari segi hubungan, coaching merupakan kemitraan yang setara dan coach sendiri yang mengambil keputusan. Coachnya hanya mengarahkan saja. Mentoring, hubungan antara seseorang yang berpengalaman dan tidak berpengalaman. Mentor langsung memberi tips. Sedangkan konseling merupakan hubungan antara seseorang yang ahli dan yang membutuhkan bantuannya. Konselor bisa saja langsung memberikan solusi. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coach. 2, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. 3, memiliki kesadaran diri yang kuat. 4, membantu coach melihat peluang-peluang baru. Fokus pada coach. Coach memusatkan perhatian pada orang yang di-coachingnya, bukan pada topik yang dibawahnya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada bagaimana topik apapun yang dibawa oleh coach dapat membawa kemajuan pada coach dan sesuai dengan keinginan coach. Yang kedua, bersikap ingin tahu lebih banyak. Seorang coach memelihara rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat coachnya memiliki pemikiran tertentu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu coach untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama percakapan. Mampu menangkap emosi yang timbul dan mempengaruhi percakapan. Yang keempat, membantu coach melihat peluang-peluang baru. Coach harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa coach melihat masa depan. Prinsip-prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Ditandai dengan adanya tujuan percakapan yang disepakati yang idenya datang dari coach. Yang kedua, percakapan kreatif. Percakapan dua arah untuk memetakan situasi coach dan menghasilkan pemikiran atau ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan coach dan menghasilkan rencana tindakan. Kompetensi coaching. Yang pertama, presensi. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, melontarkan pertanyaan berbobot. Presensi maksudnya di sini yaitu kemampuan untuk hadir utuh bagi coach kita. 2, badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coach. Yang ketiga, ini bagian dari kesadaran diri. Yang keempat, ini membantu munculnya mindset dan kompetensi yang lain. Yang kelima, bersikap terbuka. Yang keenam, bersikap sabar. Dan yang ketujuh, bersikap ingin tahu lebih banyak. Mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan.
Ada 3 alasan tidak bisa mendengarkan dengan aktif. Yang pertama, memiliki asumsi, sudah mempunyai anggapan tertentu tentang suatu situasi. Yang kedua, melabel, memberi label pada seseorang dalam situasi tertentu. Yang ketiga, asosiasi, mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Mengajukan pertanyaan berbobot yang dimaksud adalah yang pertama, pertanyaan lahir dari mendengarkan. Yang kedua, berbentuk pertanyaan terbuka. Yang ketiga, membuat koci merenung, menggali, mengingat dan mengaitkan. Dan yang keempat, diajukan pada saat yang tepat. Mengajukan pertanyaan berbobot, bentuk pertanyaan terbuka, menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa. Tidak menggunakan kata kenapa atau mengapa. Bukan pertanyaan tertutup. Apakah, sudahkah, pertanyaan yang dijawab dengan ya atau tidak. Mendengarkan dan bertanya dengan rasa. R. Receive. A. Apperceive. S. Summarize. A. Ask. Receive atau diterima. Kita dapat menangkap kata kunci atau kata-kata yang diucapkan oleh coaching. Ciri-ciri kata kuncinya diucapkan dengan berulang-ulang, diucapkan dengan intonasi tertentu, berupa kata yang aneh, metafora, atau analogi. Tertangkap ada emosi saat diucapkan. Menggambarkan kondisi perasaan atau pemikiran dia saat itu. Diucapkan setelah tapi atau namun. Kemudian apperceive. Apperceive atau beri tanda. Memberi tanda atau sinyal bahwa kita mendengarkan dengan anggukan, dengan kontak mata. Jika percakapan dilakukan secara daring, bisa dengan mengatakan oh, ya. Memberikan perhatian penuh pada coaching, tidak sibuk mencatat, tidak terganggu dengan situasi lain. Kemudian summarize atau rangkuman. Saat coach selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama dengan pemahaman coach. Gunakan kata kunci, digunakan juga untuk merangkum potongan informasi yang lebih didapatkan sebelum ini. Mintakan konfirmasi dengan coach, apakah rangkuman kita betul. Yang terakhir yaitu ask atau tanya. Berdasarkan kata kita dengar dan hasil merangkum atau summarize, ajukan pertanyaan yang membuat pemahaman coach lebih dalam tentang situasinya. Pertanyaan harus merupakan hasil mendengarkan, mengandung penggalian atas kata kunci atau emosi yang sudah dikonfirmasi. Dalam format pertanyaan terbuka, menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, atau di mana. Jangan menggunakan kata mengapa atau apakah atau sudahkah. Alur percakapan Tirta. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. TA. Tanggung jawab.
Tujuan yang kita tentukan di sini adalah tujuan percakapan, bukan tujuan yang lain. Tujuan percakapan terdiri dari dua hal. Yang pertama, agenda atau topik percakapan. Yang kedua, hasil dari percakapan. Ada dua pertanyaan yang harus diajukan. Pertama, pertanyaan tentang agenda. Apa yang menjadi topik atau agenda percakapan kita hari ini? Yang kedua, pertanyaan tentang hasil. Apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan dari percakapan ini? Yang kedua, identifikasi. Ini tahap saat coach membantu coachee melihat atau mengidentifikasi apa saja yang sebetulnya ada di dalam situasinya saat ini. Ini mencakup fakta yang kasat mata, perasaan, keinginan, atau dorongan. Tujuan tahap ini adalah memperjelas, menggali, dan memetakan situasi. Contoh pertanyaan saat identifikasi. Situasinya sekarang seperti apa? Apa yang mempengaruhi hal itu? Situasi yang diinginkan seperti apa? Apa yang bisa membuat itu terwujud? Berikutnya R, atau rencana aksi. Tahap ini adalah tahap mengeksplorasi gagasan atau kemungkinan dari rencana. Jika coachee sudah bisa melihat situasi dengan cara baru, biasanya ia sudah siap diajak mengeksplorasi gagasan atau alternatif baru. Dari tahapan ini bisa keluar 1-3 gagasan. Tidak perlu terlalu banyak. Yang penting setiap gagasan harus dibuat spesifik dan detail. Di tahap ini, coach boleh brainstorming atau berbagi pengalaman jika diminta. Contoh pertanyaan pada rencana aksi. Ada gagasan apa untuk itu? Apa yang harus disiapkan untuk itu? Apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan? Apa kriteria yang diinginkan? Apalagi? Terakhir yaitu TA atau tanggung jawab. Di tahap ini, tugas coach adalah mengukuhkan komitmen coachee dan meminta coachee membangun struktur akuntabilitasnya. Minta coachee menyimpulkan, jangan coachnya. Coach mungkin perlu mencatat komitmen dalam bentuk action. Contoh pertanyaan, tanggung jawab. Jadi, apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi? Bagaimana Bapak atau Ibu memastikan bisa berjalan? Siapa yang perlu diminta dukungan? Pertanyaan penutup. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi hari ini? Apa yang menjadi insight dari sesi hari ini? Percakapan untuk refleksi. Yang perlu kita ketahui yaitu kapan kita melakukannya. Kita melakukannya setelah ada aktivitas yang dilakukan oleh coachee. Setelah mengikuti suatu aktivitas, setelah menyelesaikan suatu tugas, atau saat coachee sedang ingin merefleksi diri. Kemudian, bagaimana kita melakukannya? Bangun suasana tenang saat melakukan refleksi. Identifikasi dan rencana aksi. Mulai dengan menanyakan
Tanyakan apa yang didapat, dirasakan dari event atau kegiatan atau situasi yang direfleksikan. Tanyakan inspirasi apa yang timbul dari pengalaman atau perasaan tersebut. Tanyakan apa yang sekarang jadi dipahami atau disadari oleh coaching. Dan tanyakan dari kesadaran itu apa yang akan dilakukan ke depannya. Tanggung jawab. Tanyakan apa yang didapatkan dari percakapan. Tipsnya, yang pertama, saat melakukan percakapan refleksi, beri banyak ruang hening. Izinkan coach mengungkapkan refleksinya dengan bebas. Jaga presensi kita untuk membantu menjaga ruang percakapan yang aman dan nyaman bagi coach. Percakapan untuk pemecahan masalah. Kapan kita melakukannya? Saat coach mengontak kita karena ia menghadapi masalah. Merasa buntu, merasa tidak jelas, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu. Saat coach mengalami krisis. Saat coach membutuhkan bantuan dari luar. Bagaimana kita melakukannya? Di saat identifikasi. Ajak coach menggambarkan masalahnya. Lalu ajak melihat apa yang ingin dicapainya jika masalah hilang. Ajak coach melihat faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi dan faktor-faktor yang bisa membuat hal itu hilang. Kemudian, pada saat rencana aksi, ajak coach memikirkan apakah memiliki gagasan untuk mengatasinya. Coach boleh brainstorming. Kemudian, pada tanggung jawab. Sebelum percakapan berakhir, ajak coach menyimpulkan apa yang didapatnya. Percakapan untuk kalibrasi. Kapan kita melakukannya? Setiap 3 bulan saat membicarakan kemajuan perkembangan diri. Saat kita atau coach ingin melakukan nilai kinerja atau perkembangannya terhadap suatu standar atau kriteria. Saat perlu melakukan penyesuaian ulang atas rencana terhadap standar atau kriteria tersebut. Bagaimana kita melakukannya? Pastikan kita dalam keadaan mental positif, siap untuk berpikir bersama, mampu hadir sepenuhnya. Pastikan memiliki intensi yang besar, ingin terkoneksi, bukan mengoreksi, ingin memahami, bukan memberitahu. Kemudian saat identifikasi dan rencana aksi, mulai dengan meminta coach menilai apa hal-hal yang sudah bagus. Lanjutkan dengan nilai area yang menurut coach dapat dikembangkan lagi. Sampaikan sudut pandang kita sebagai pengamat. Kemudian pada tanggung jawab, tanyakan kesimpulan apa yang akan dilakukan berbeda dari di kemudian hari. Umpan balik berbasis coaching. Umpan balik yang efektif haruslah bersifat netral sehingga tidak subjektif dan tanpa dasar. Umpan balik akan memiliki lebih besar kesempatan untuk diterima apabila berbasis data kuantitatif dari indikator pencapaian yang sebelumnya sudah disepakati. Umpan balik akan efektif apabila berbasis data dan disampaikan secara langsung tidak lama setelah kejadian atau pembelajaran atau situasi terjadi. Memberikan umpan balik dengan prinsip coaching. Yang pertama, tujuan pemberian umpan balik adalah untuk membantu mengembangkan diri coach.
Tanpa umpan balik, orang tidak akan mudah untuk berubah. Sesuai prinsip coaching, pemberian umpan balik tetap menjaga prinsip kemitraan. Dan yang terakhir, selalu mulai dengan memahami pandangan atau pendapat coaching. Costa dan Garston tahun 2016 dalam Cognitive Coaching menyatakan ada beberapa jenis umpan balik yang mendukung kemandirian dari penerima umpan balik. Yang pertama, umpan balik dengan pertanyaan reflektif. Dan yang kedua, umpan balik menggunakan data yang valid. Supervisi akademik dengan prinsip coaching. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam pelaksanaannya, supervisi akademik sering dilihat sebagai proses penilaian satu arah dan dilakukan menjelang akhir tahun ajaran. Supervisi akademik menjadi sebuah tagihan atau kewajiban bagi para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para pendidik. Dengan paradigma berpikir coaching, supervisi akademik perlu dilihat sebagai pertama, kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua, bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang diambil dari Bridgman 2007 dan Dares 2001. Fokus pengembangan kompetensi seseorang pendidik yaitu mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid, yang berdampak pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajaran. Tujuan pelaksanaan supervisi akademik di sekolah yaitu yang pertama, pertumbuhan. Setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. Yang kedua yaitu perkembangan. Supervisi mendorong individu untuk mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Yang ketiga yaitu pengawasan. Sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi yang pertama kemitraan, yaitu proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Yang kedua, konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Yang ketiga, terencana. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, objektif. Data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Yang keenam, berkesinambungan. Dan yang ketujuh, komprehensif atau mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. 3 tahapan supervisi akademik. 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan. 3. Tindak lanjut. Perencanaan merumuskan tujuan, memilih pendekatan, teknik, dan model, menetapkan jadwal, dan mempersiapkan ragam instrumen. Pada pelaksanaan, keterlibatan guru dalam kegiatan-kegiatan sekolah, observasi kelas atau supervisi klinis, dan pelatihan. Yang ketiga, tindak lanjut. Pada tindak lanjut, dilakukan perencanaan pengembangan diri dan pengembangan proses pembelajaran. Sebuah kegiatan supervisi klinis bercirikan yang pertama, interaksi yang bersifat kemitraan. 2.
Sasaran supervisi berpusat pada strategi pembelajaran atau aspek pengajaran yang hendak dikembangkan oleh guru dan disepakati bersama antara guru dan supervisor. 3. Siklus supervisi klinis, pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Yang keempat, instrumen observasi disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kelima, objektivitas dalam data observasi, analisis, dan umpan balik. Yang keenam, analisis dan interpretasi data observasi dilakukan bersama-sama melalui percakapan guru dan supervisor. Yang ketujuh, menghasilkan rencana perbaikan pengembangan diri. Yang kedelapan, merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Tahapan supervisi akademik, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Ada alasan penting mengapa percakapan dengan guru sebelum kegiatan observasi kelas dibutuhkan. Yang pertama, percakapan awal ini membangun kepercayaan dari guru kepada pimpinan sekolah sebagai supervisor yang profesional karena merencanakan kegiatan ini dengan baik. Yang kedua, percakapan awal memberikan perasaan yang tenang mengenai tujuan dari rangkaian supervisi klinis. Setelah dilakukan pra-observasi, maka akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu observasi. Observasi adalah aktivitas pengalaman oleh supervisor pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Tujuan utama tahap ini adalah mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Motif pelaksanaan observasi kelas ini harus berawal dari kebutuhan pembelajaran murid dan kebutuhan pengembangan potensi guru serta pemahaman bahwa observasi ini dilakukan supervisor bersama-sama dengan guru. Setelah dilakukan observasi, akan dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu pasca observasi. Dalam proses percakapan pasca observasi ini, supervisor dan guru secara bersama-sama memahami tujuan percakapan dan saling percaya akan tahapan kegiatan yang berlangsung. Pra-observasi. Percakapan pra-observasi ini biasanya berlangsung singkat sekitar 15-20 menit. Dengan menggunakan percakapan coaching untuk perencanaan, supervisor dapat mencatat apa yang menjadi sasaran pengembangan guru dan menginformasikan kepada guru prosedur supervisi klinis ini. 1. Supervisor menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal. Yang kedua, guru menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menginformasikan aspek perkembangan yang hendak diobservasi. Yang ketiga, supervisor dan guru menyepakati sasaran observasi, waktu kunjungan kelas, dan waktu percakapan pasca observasi. Yang keempat, supervisor menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran dan akan dilakukan guru di kelas. Observasi. Motivasi kegiatan observasi berawal dari kebutuhan pembelajaran murid dan kebutuhan pengembangan potensi guru. Menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelum dan fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Pasca observasi. Dalam proses percakapan pasca observasi, supervisor dan guru secara bersamaan memahami tujuan percakapan dan saling percaya akan tahapan kegiatan yang berlangsung. Percakapan pasca observasi idealnya berisikan aktivitas berikut. Yang pertama, tujuan percakapan. Analisis hasil data observasi. Yang kedua, percakapan umpan balik. Yang ketiga, percakapan perencanaan area pengembangan. Yang keempat, rencana aksi pengembangan diri. Pasca observasi. Durasi waktu umumnya 15-30 menit untuk mendiskusikan hasil. Pertanyaan awal, bagaimana Bapak Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Tunggu jawabannya, kemudian catat. Lanjutkan dengan
Apa yang membuat Bapak Ibu menilai demikian? Dengarkan dan catat. Kemudian sampaikan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Sampaikan hal-hal yang teramati sesuai atau lebih dari standar atau keinginan. Gunakan pernyataan, saya mengamati tadi pada saat titik-titik. Bapak Ibu melakukan titik-titik. Itu sudah sesuai dari atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Lanjutkan lagi. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mendengar ini? Izinkan mereka mengungkapkan pendapatnya. Kemudian, lanjutkan dengan pengamatan yang belum sesuai. Katakan, namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi, saat titik-titik saya mengamati Bapak Ibu melakukan titik-titik yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya titik-titik. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Ajak membicarakan rencana tindakan untuk selanjutnya. Tanyakan lebih lanjut. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Bila dilanjutkan, dengan kapan, di mana, siapa yang bisa membantu? Lalu sampaikan bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam form supervisi akademik. Sebagai penutup, minta supervisi menyatakan apa yang ia dapat dari proses ini. Tips melakukan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Selalu gunakan paradigma berpikir coaching. Fokus pada rekan atau coachee dengan semangat memberdayakan potensi. Hadir seutuhnya dalam sesi percakapan. Aktivasi keterampilan mendengar dan bertanya dengan pertanyaan berbobot. Seorang supervisor akan senantiasa menjadi mitra pengembangan diri para guru dan rekan sejawatnya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan-percakapan antara supervisor dan para guru senantiasa memberdayakan, sehingga setiap guru dapat menemukan potensi dan meningkatkan kompetensi yang ada pada setiap individu. Supervisi akademik menjadi bagian dalam pembelajaran seorang pendidik menuju tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membawa setiap murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar pada modul 2.3 ini, saya sangat termotivasi dan bertambah semangat untuk memperbaiki kualitas diri, terutama dalam pemahaman coaching. Merasa bahagia mendapatkan kesempatan lebih awal untuk mengimplementasikan coaching terhadap rekan sejawat dan murid. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar. Yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar modul 2.3 atau coaching, yaitu 1. Keberanian dalam melakukan praktik. 2. Keberanian dalam bertanya saat menjadi coach. 3. Kemampuan dalam mengidentifikasi kekurangan diri. 4. Keberanian dalam berkomitmen dalam mengembangkan diri saat menjadi coachee. 5. Keberanian dalam mengamati proses coaching teman sejawat calon guru penggerak. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki terkait dengan kompetensi menjadi seorang coach, yaitu fokus dan harus mampu mengajukan pertanyaan berbobot.
Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi tentang coaching ini telah menguatkan dan menambah potensi diri saya sebagai pendidik, dan nantinya saya harus dapat menjadi seorang coach dan menerapkan kompetensi ini secara kontekstual di sekolah atau di kelas. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Yang muncul dari pertanyaan saya yaitu, jika supervisi di kelas pada suatu sekolah belum muncul 3 tahapan supervisi, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi hal tersebut? Kemudian, tindakan apa yang akan kita hadapi atau perbuatan atau perlakuan apa yang akan kita lakukan dalam menghadapi kurikulum Merdeka Belajar dan pembelajaran berdiferensiasi. Mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Saya akan melakukan diseminasi atau IHT setidaknya seputar kebutuhan tenaga pendidik dalam menghadapi kurikulum Merdeka Belajar dan pembelajaran berdiferensiasi. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah yaitu yang pertama, masih ada tenaga pendidik yang merasa mereka sudah berada di zona nyaman. Yang kedua, masih ada tenaga pendidik yang kurang termotivasi dalam menggunakan IT. Yang ketiga, poin yang kedua sangat mempengaruhi persiapan diri seorang pendidik untuk menghadapi pembelajaran berdiferensiasi dan kurikulum Merdeka Belajar. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi terhadap tantangan yang dihadapi di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah yaitu dengan melakukan IHT, optimalisasi media pembelajaran untuk persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Pengalaman masa lalu tentang supervisi. Tujuan supervisi adalah untuk mengetahui situasi untuk mengukur tingkat perkembangan kegiatan sekolah dalam usahanya mencapai tujuan, atau dengan kata lain, tujuan supervisi adalah memperkembangkan situasi belajar dan mengajar agar lebih baik. Penerapan pembelajaran tentang coaching di masa mendatang. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk dapat dimaksimalkan dengan melakukan percakapan coaching. Yang kedua, pada pembelajaran sosial emosional, pada teknik stop dan mindfulness listening dapat digunakan untuk melatih kompetensi inti dari proses coaching seperti sabar, terbuka, dan tetap mendengar aktif. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan teknik stop. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak yaitu coaching dapat melatih seseorang untuk bisa menghasilkan performa secara lebih baik sebagai seorang pemimpin untuk diri sendiri, sebagai manusia pembelajar, menyesuaikan dengan keadaan saat ini agar terus tumbuh dan berkembang, serta mengaktualisasikan ide dan gagasannya.